فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها الإخوان jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di Rabu malam ini kita berkumpul kembali dalam rangka untuk melanjutkan pembahasan kita tentang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di pertemuan bulan lalu ya kita baru membahas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki anak dan istri-istri. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tinggal di dua kota, di satu negara. Negara dulu dibilangnya Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal hanya di dua kota saja. Ya, 13 tahun tinggal di Mekah, 10 tahun di Madinah selama masa kenabiannya. Kalau dihitung dari kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam 53 tahun tinggal di Mekah, 10 tahun di Madinah. 53 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Ya, dari mulai kecil sampai Nabi menikah, memiliki anak, ya. Kemudian sampai ditinggal wafat. Nabi sempat menduda dulu. Ada duda di sini? Nabi sempat menduda sebentar. Ya. Kemudian menikah lagi, ya, kepada Saudah setelah pulang dari Habasyah. Habasyah ini sekarang Ethiopia. Jadi hijrah pertama itu kan ke Ethiopia, ke Habasyah. Tapi Nabi tidak ikut, hanya beberapa sahabat saja yang ikut. Sahabat yang terkenal yang ikut ke Habasyah adalah Utsman bin Affan. Kemudian Zubair bin Awam itu ikut hijrah ke Habasyah. Nah, salah satunya adalah ibunda kita Saudah. Saudah binti Zam'ah ini ikut hijrah ke Habasyah, kemudian pulang menjanda. Suaminya meninggal sakit. Sebagai penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umurnya sudah tua, Saudah ini. Ya. Umurnya sekitar 50 tahunan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal ibunda Khadijah juga 50 tahunan. Ya, 50 tahunan. Kemudian setelah itu menikah dengan Aisyah lewat jalur tangan bapaknya saja. Jadi belum disatu rumahkan, belum dicampur. Jadi datang ke Abu Bakar, menikah dengan Abu Bakar, salam tangan aja. Jadi sudah sah. Jadi bapak kalau lagi safar nih kemana? Kemudian diceritakanlah ada kembang desa di situ. Nikah aja dulu pak. Bapak bawa mahar, nikah dengan tinggal datangin bapaknya, ada 2 saksi, ada walinya, menikah di situ. Bapak mau pulang dulu ke Bandung nggak ada masalah. Sudah sah, dia sudah jadi istri kita. Gitu. Ya, kita saling memotivasi saja. Baru setelah hijrah ke Madinah, baru serumah. Ya, baru serumah dengan ibunda Aisyah. Ya.
Itu diceritakan setahun setelah menikahi Saudah. Ya. Baik. Di kota Mekah ini Nabi SAW berjuang berdakwah selama 13 tahun. 13 tahun ini benar-benar 13 tahun yang bermakna untuk mempertahankan akidah. Karena di masa-masa tersebut perlawanannya dari dalam. Nabi SAW difitnah menjadi pemecah belah. Yang tadinya satu kabilah dengan kabilah akur menjadi bermusuhan. Gara-gara apa? Gara-gara masuk Islam. Ya, 3 tahun pertama Nabi SAW dakwah sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu bukan artinya dia tidak nampak, enggak. Cuman difokuskan di satu markas saja. Tidak ke masjid umum, cuman di satu pondok saja gitu. Kalau sekarang tuh gitu. Ya, di rumah Arqam bin Abi Arqam. Makanya disebut Darul Arqam. Disebutnya Darul Arqam. Pesantren di Garut namanya ada Darul Arqam. Darul Arqam ini adalah pusat dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi kalau mau belajar agama nggak di masjid, nggak di Masjidil Haram, tapi di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Itu maksudnya sembunyi-sembunyi. Baru ke tahun keempat Nabi SAW ini berdakwah secara terang-terangan. Terang-terangan itu artinya di Masjidil Haram. Ya, mulai dakwahnya di Masjidil Haram, sholat di Masjidil Haram. Walaupun setelah itu disiksa, dizalimi dan seterusnya. Nah, kita cerita sedikit tentang Mekah dulu, ya, keutamaan kota Mekah. Kota Mekah ini, jamaah rahimakumullah, merupakan kota haram. Apa itu haram? Nggak bisa dimakan, haram. Haram yang dimaksud adalah suci. Tidak sembarang orang bisa masuk ke kota ini. Ya, setelah Fathul Mekah, maka Mekah ini haram dimasuki oleh orang kafir. Beda dengan Madinah. Madinah itu sejak dulu Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Jadi kalau jamaah temui sekarang ada di Madinah ada orang-orang bule, ya, ada orang-orang misalnya kedubes masuk kota Madinah. Memang sejak dulu juga ada orang-orang Yahudi di Madinah. Tapi untuk Mekah khusus. Makanya ada daerah-daerah haram. Ada haram area. Jadi kalau sudah masuk haram area, itu kendaraan-kendaraan non-muslim itu dibelokkan oleh pemerintah Saudi, nggak boleh masuk. Kalau kita dari Bandara Jeddah, itu ada checkpoint. Nah, itu checkpointnya. Checkpoint supaya membedakan mana orang Islam, mana bukan non-Islam. Gitu. Kalau non-muslim dibelokin, nggak boleh masuk Mekah. Nah, di situ check-innya, checkpointnya di situ. Nah, orang non-muslim tidak boleh masuk ke Mekah. Ya. Kata Nabi SAW, wa an Abdullah ibn Zaid bin Asim, anna Rasulullah SAW qala inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha. Kata Nabi SAW, Nabi Ibrahim lah yang mengharamkan kota Mekah. Jadi kota Mekah itu diharamkan oleh Nabi Ibrahim, disucikan oleh Nabi Ibrahim. Sedikit cerita, Ka'bah itu pondasinya sejak Nabi Adam sudah ada. Jadi Nabi Adam dan anak-anaknya itu membangun pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim melanjutkan pembangunannya. Jadi tidak bingung, Pak. Tidak perlu pakai sketsa, pakai orang sipil, gak perlu. Karena pondasinya sudah ada. Dan diwahyukan di tempat yang sama, yang sekarang. Jadi pondasi sejak Nabi Adam, kemudian dilanjutkan pembangunannya di Nabi Ibrahim. Kalau kita mau cerita sedikit, Nabi Adam dengan anak-anaknya kan berkembang. Ingat kejadian Nabi Nuh? Musnah seluruh alam semesta kan ya? Tinggal tersisa pondasinya saja. Berkembang lagi manusia berkembang lagi sampai Nabi Ibrahim menikah dengan Ibunda Hajar, dengan Siti Hajar. Siti Hajar dibiarkan hidup di mana? Di Mekah, di Safa Marwah. Ingat kan ya cerita ini ya? Kemudian muncullah air Zam-Zam. Nah, dari situlah kabilah-kabilah Arab masuk karena melihat ada air. Jadilah jadi perkumpulan. Jadi satu kota besar namanya Mekah. Bakkah namanya. Kemudian
Masuklah Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail agak besar. Diperintahkanlah membangun Ka'bah. Makanya ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah bagian batu yang dibangun oleh Nabi Ismail. Nah sekarang Hijr Ismail itu ada tembok ya kan Pak? Nah Hijr Ismail itu adalah bagian dalam Ka'bah. Siapa yang sholat di Hijr Ismail, maka sholat di dalam Ka'bah. Seakan-akan sholat di dalam Ka'bah. Makanya sekarang ada jadwalnya untuk masuk ke Hijr Ismail. Ya, ada pagi, ada siang, ada jam 8, ada jam 11. Itu kadang-kadang diganti-gantian. Laki-laki atau perempuan ganti-gantian. Ya, untuk masuk ke Hijr Ismail. Tapi kalau sekiranya penuh, bikin madorot, saran saya sih gak usah. Ya, karena gak wajib. Gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah, yang mengharamkan kota Mekah. Nah, mana batas haramnya? Mana ketika di Mekah itu batas haram? Yang pertama adalah Ka'bah. Yang kedua adalah sekitar Masjid Al-Haram. Kemudian yang ketiga seluruh kota Mekah, ya. Kemudian yang keempat seluruh tanah di sekitar Masjidil Haram. Makanya kenapa kalau kita perhatikan orang-orang itu bisa sholat di jalanan. Bapak pernah Jumatan terus kesiangan di Mekah, gak kebagian masuk, sholatnya di jalan. Atau lagi penuh, maghrib, isya, subuh lagi penuh, oleh askar sudah ditutup, kita sholat di jalan. Pertanyaannya apakah sama pahalanya dengan yang di dalam? Sama 100.000. Karena sholat di tanah haram. Makanya sekitar Masjidil Haram, selama masih ruang lingkup Masjidil Haram, maka pahalanya sama. Tapi ulah hoream udah 100.000 ya Ustaz di hotel we. Tuh. Beda kesungguhan antara orang yang masuk ke masjid dengan yang di halaman masjid. Beda. Tentu takaran pahalanya lebih besar yang masuk ke masjid. Ada usaha lebih. Walaupun takarannya sama 100.000. Ya. Wada'i li ahliha, dan Nabi Ibrahim berdoa kepada penghuninya. Doa Nabi Ibrahim apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Kemudian apa? Minta buah-buahannya diadakan. Ya. Tidak boleh kehausan, minta dirahmati. Ini doanya Nabi Ibrahim kepada penghuninya, penghuni Mekah. Makanya kalau kita di Mekah, buah apa yang enggak ada? Masuk supermarket semua buah ada. Tapi yang di sini murah, di sana mahal. Kalau manggis, kalau rambutan di sini mah 12.000, 15.000, di sana bisa 80.000. Tapi kalau anggur, Pak, di sini mahal, di situ mah kan 20.000 paling. Ya. Apalagi kalau kita ke Taif, wah itu lebih murah lagi. Ngan pedah jauh ya. Wa inni haramtul Madinah, kata Nabi SAW, dan aku yang mengharamkan kota Madinah. Kota Madinah itu disucikan oleh Nabi SAW. Kama harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha bimithlai ma da'a Ibrahim li ahli Makkah. Dan aku mendoakan untuk satu soknya, satu mudnya, seperti doa Nabi Ibrahim. Artinya Nabi mendoakan keberkahan untuk kota Madinah. Ya. Nah, sampai saking sucinya kota Mekah, Allah menentukan yang namanya miqat. Ya. Saking sucinya, penjagaan Mekah itu memakai miqat. Gak sembarang orang masuk ke Mekah itu kecuali harus miqat dulu. Karena tidak ada seorang muslim yang dia sengaja ke Mekah terus tidak melakukan umrah dan haji. Itu mungkin gitu. Aneh menurut saya mah. Ada orang ke Mekah tapi itu umrah, itu haji. Aneh. Ya, aneh banget gitu. Ulin hungkul gitu. Aneh banget kan, Pak? Makanya sebelum masuk batasan ini ada yang namanya miqat. Yang terkenal di antara kita adalah Yalamlam. Ya, Yalamlam ini yang kita kalau dari Indonesia turun di Jeddah, di atas pesawat kita Yalamlam. Kemudian di
Zulhulaifah, Madinah. Nabi SAW kalau umroh dan haji dari Madinah itu di Zulhulaifah atau sekarang Bir Ali. Ya. Kalau dari Taif ada namanya Qarnul Manazil. Kalau dari Irak ada Datu Irak. Ya. Jadi ada beberapa mikot yang mengelilingi kota Mekah. Karena saking sucinya, sebelum masuk Mekah itu ada penjaganya, ada miqat. Ya. Taib. Kalau kita lihat nantinya ada batasan-batasan tanah haram. Itu mungkin nanti Bapak bisa cek di Google masing-masing ya. Kalau disebutin satu-satu lama. Taib. Keutamaan yang selanjutnya, selain tadi diharamkan oleh Nabi Ibrahim kota Mekah itu, yang kedua tempat dibangunnya Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, rumah yang paling pertama dijadikan tempat ibadah adalah Mekkah. Yang dijadikan tempat ibadah pertama kali oleh manusia adalah Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ini, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, serulah manusia untuk datang tawaf, salat, zikir di sini. Kata Nabi Ibrahim, kumaha carana? Akhirnya kata malaikat Jibril, teriaklah, berteriak Nabi Ibrahim. Kemudian entah bagaimana, namanya juga mukjizat, seluruh manusia yang hidup pada saat itu mendengar seruan Nabi Ibrahim dan mereka berbondong-bondong datang ke Mekah untuk ibadah haji. Jadi ibadah haji ini, tawaf ini sudah ada di zamannya Nabi Ibrahim, cuman tata caranya berbeda dengan kita. Pergeserannya jauh sekali. Ya, dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke kita beda sekali. Makanya kita memakai cara kita, ya. Ya. Manasik kita. Manasik Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi keutamaannya adalah tempat dibangunnya Ka'bah, yaitu tempat ibadah pertama yang pernah diciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan kota Mekah adalah kota yang didoakan keberkahan. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, berkahilah negeri ini. Ya, negeri ini negeri yang aman. Berikanlah rizki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa man kafara fa ummati'uhu qalilan thumma attaruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Kalaupun ada yang kafir di antara mereka, kata Nabi Ibrahim, ya, aku berikan kesenangan sementara, kata Allah. Di Mekah ada orang kafir? Dulu ada. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan kawan-kawannya. Dan betul-betul diberikan kesenangan sementara saja. Setelah perang Badar, Abu Jahal tidak bisa menikmati hidup lagi. Cuman dibiarkan mereka bersenang-senang sementara saja. Ya. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah Mekah ini satu-satunya tempat yang dijadikan untuk umroh dan haji. Jadi di Lembang itu tekaci itu Pak. Kan di Lembang lagi bikin Ka'bah kan di Lembang teh. Ada tempat manasik ya. Ya kalau masih ke situ gak dibilang umroh atau haji. Ya. Atau ke Pakistan. Ke Iran ya, ke Tarim itu bukan haji itu ya. Cuma bikin perbandingan saja. Yang paling sah adalah Mekah. Untuk umroh dan haji itu harus ke Mekah. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang mampu untuk berjalan ke Baitullah, maksudnya Mekah. Ya, umrah mudah sekarang.
Ya, banyak travel. Haji pun sama, walaupun menunggu ya. Tapi semoga Allah undang kita. Ya, walaupun belasan tahun, tapi tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Ya, maka umrah dan haji ini ditujukan hanya ke Mekah saja. Umrah itu hanya tawaf, sa'i, ya ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Sedangkan haji panjang. Ya, tanggal 8 kita ke Mina. Di Mina persiapan, tanggal 9 kita ke Arafah. Ya, habis dari Arafah sampai mau maghrib kita ke Musdalifah. Kita bermalam di Musdalifah, besok subuhnya kita ngapain? Ke Jamarat. Terus kita ngapain lagi? Tawaf kudum. Terus ngapain lagi? Cukuran, tahallul. Terus hadiyu. Ya, besoknya ngapain lagi? Jempar jumroh lagi 3 kali. Ya, siang-siang deh Pak panas. Ya, kalau nafar awal sampai tanggal 12. Tanggal 12 selesai, lempar jumroh, pulang dia. Nafar awal namanya. Kalau nafar sani tanggal 13. Jamaah Indonesia biasanya tanggal 13 pulang. Habis itu selesai hajiannya. Jadi tanggal 8 sampai tanggal 13. Lama. Ya, dan itu dilakukan di area Mekah. Arafah, Musdalifah, Mina, ya, dan Masjidil Haram itu area Mekah. Kemudian yang kelima. Yang kelima ini adalah tempat diturunkannya wahyu pertama. Mekah ini adalah tempat di mana wahyu pertama kali turun. Di mana? Di Jabal Nur namanya, di Gunung Cahaya. Tepatnya di Gua Hira. Tempat di mana Nabi SAW berdiam diri, merenung. Ya, ada kerusakan di Mekah, kemudian dia memisahkan diri di Gua Hira. Kemudian datanglah Jibril dengan mengatakan Iqra. Kata Nabi SAW, ma ana biqari, aku gak bisa baca. Kata Jibril, Iqra. Ma ana biqari, kata Nabi, aku gak bisa baca. Lalu Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Disitulah wahyu pertama kali turun. Ya, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan di Jabal Nur di Gua Hira. Ya. Baik. Yang keenam, keutamaan kota Mekah yang keenam adalah tempat mustajab doa. Ya. Tempat mustajab doa di Multazam, di tempat sa'i, bahkan di tempat sa'i itu Nabi SAW mengangkat tangannya sampai ketiaknya kelihatan. Ya, di tempat sa'i teh. Setelah zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Mengangkat tangan Nabi SAW tinggi-tinggi berdoa menghadap Ka'bah. Karena mustajab. Safa Marwah mustajab. Ya, di Multazam mustajab. Intinya area-area sudut-sudut Masjidil Haram ini mustajab doa. Tempatnya mustajab doa. Ya. Jadi kalau ngadon selfie Pak di situ, di videoan ya, lebar. Sedangkan setiap sudutnya kita manfaatkan kecuali untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau saya lagi ngebimbing itu paling bawel. Jangan pegang handphone. Keluarkan lagi doanya. Ya, doa harus lagi. Mumpung kita lagi di sini. Siapa yang menjamin kita bisa balik lagi, saya bilang. Manfaatkan waktu untuk berdoa di sana. Manfaatkan untuk munajat. Manfaatkan waktu untuk meminta apa yang kita sedang ingin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya setiap sudut Masjidil Haram ini mustajab. Ya. Yang ke-7,
pahala ibadah dilipat gandakan. Salatun, kata Nabi SAW, fi masjidi afdhalu min alfi salatin fi masiwah illa masjidil haram. Salat di masjidku, kata Nabi SAW, itu maksudnya masjid apa? Masjid Nabawi. Salat di masjidku, kata Nabi, Masjid Nabawi maksudnya, itu lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan di masjid yang lain. Di Masjid Al-Ikhlas. Di Al-Ikhlas, Pak, cuma 27. Untuk 1000 itu berapa kali sholat, Pak? Berapa kali sholat? 50 kali sholat, Pak. 40 kali sholat lah. Eta ge lamun tegering. Ya. Kalau sholat sendiri 1, berarti 1000 kali sholat. Kalau berjamaah 27 atau 25, untuk jadi 1000 itu 40 kali. Tapi di Masjid Nabawi itu cuma 1 kali sholat. Luar biasa ya. Tapi kata Nabi, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin salatin fi masiwa. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka lebih baik 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lain. Berapa kali sholat berarti? Kalau 100.000 25 dibagi 100.000. Aduh, berapa ya, saya mau itu. Saya masuk penasaran, Pak. 100.000 dibagi 25, 4.000. 4.000 kali sholat, Pak. 4.000 kali sholat dibagi 5, 800 poe. Seberapa tahun berarti? Hampir 3 tahun. Sholat di Masjid Al-Ikhlas 3 tahun. Bandingannya sekali sholat di mana? Di Masjidil Haram. Tapi tong sholat di Masjidil Haram balik ka Cigendi, ka dieu, ka Cibeunyi, abi mau sholat di Al-Ikhlas nah. Jadi itu sholat 100.000. Sesat itu mah tuh. Nah, antara ka masjid deui haji atuh arba'in cenah gitu ya. Mantap pojar we presa poe mah cenah. Babak kene pahalana gitu kumaha sih? Ini sholat bukan hitung-hitungan matematika. Maksudnya nggak boleh dibanding-bandingkan seperti itu. Ini maksudnya keutamaan. Artinya ketika kita mengeluarkan uang untuk umroh, 1 kali sholatnya saja bandingannya 3 tahun sholat di sini. Untuk 1 kali sholat, pahalanya besar. Ya, belum sedekahnya, belum baca Qur'annya. Ya, ini semua berpahala, berlipat ganda pahala. Apalagi kalau kita umroh di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Seperti haji denganku. Siapa yang umroh di bulan Ramadan, saudara Nabi, maka seperti haji dengan saya. Pahalanya dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan banget. Makanya kita kalau ada rezeki atau kita lagi mengumpulkan rezeki, ya salah satu cita-cita kita adalah untuk pergi umrah. Minimal umrah. Ya, kita cari keutamaan-keutamaan ini di sana. Ya, di kota suci Nabi Ibrahim. Kemudian yang selanjutnya, munculnya air yang paling berkah di alam dunia ini, air Zam-Zam. Tempat di mana keluarnya air yang paling berkah. Kata Nabi SAW, air Zam-Zam itu sesuai dengan prasangka yang meminumnya. Jadi kalau minum air Zam-Zam itu harus sambil doa. Doa yang direkomendasikannya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'in. Syekh Albani menambahkan wasaqam, min kulli da'in wasaqam. Ya. Ya Allah, Allahumma inni, ya Allah, aku meminta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rizki yang baik. Wa shifaan min kulli da'in, dan syifa, obat dari setiap penyakit. Air terapi, air berkah. Kudu air dicelup gitu, enggak Pak. Sama bisnis.
Air berkah itu air Zam-Zam. Ya, maka saya sering merekomendasikan untuk bapak-bapak yang udah mulai uzur gitu ya, nyeri suku, minumnya ada di rumah teh air Zam-Zam, belilah. Ya, buat stok kita kalau lagi minum obat sambil diminum air Zam-Zam. Saya sering rekomendasikan begitu. Karena selain kita ikhtiar dengan obatnya, ikhtiar juga dengan airnya. Tapi kalau kita beli resmi, itu nggak mungkin palsu, Pak. Segel gitu ya, plastiknya segel, kemudian ada tag plan-nya, ada tag pesawatnya, insya Allah itu asli. Tapi saya nggak bertanggung jawab dengan toko-toko ya. Cuman saya bisa ngasih tahu kalau di segel plastiknya nggak dibuka itu asli. Berkahnya sama. Jadi air Zam-Zam itu walaupun dibawa kemanapun, berkahnya sama, tidak berubah berkah, gitu ya. Dan air Zam-Zam ini sudah diambil jutaan kubik liter oleh seluruh penduduk bumi dan tidak habis dan tidak akan pernah habis. Sampai kapan? Hari kiamat. Ya, dari zaman Nabi Ismail sampai sekarang. Jarak dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu bisa 1000 tahun. Dan sempat air Zam-Zam ini mampet, Pak. Bukan hilang, mampet. Jadi tertumpuk, si sumber airnya tertumpuk batu. Kemudian Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad itu digali lagi. Nyocok kanannya dibawa, diambil, batu yang jadi nutupnya itu diambil. Makanya kenapa Abdul Muthalib itu jadi pemimpin Mekah di zaman itu. Karena berjasa mengembalikan sumur Zam-Zam sehingga berair lagi gitu. Ya kadang kan kekikis gitu ya. Kalau sekarang pemerintah Saudi udah canggih. Si pipahnya itu dulu bisa ngeliat. Mungkin Bapak yang hajian atau umroh tahun 2010 ke bawah itu bisa turun ke bawah ngambil di sumur Zam-Zam. Sekarang udah nggak ada. Sekarang semuanya di kalau bahasa Gibran mah dihilirisasi lah gitu. Ya kan Wapres kita bilang gitu, hilirisasi kan ya. Ya, jadi dari sumur Zam-Zamnya pakai pipa, itu di setiap mesin ada. Jadi langsung ke mesinnya gitu. Nah, di Madinah itu juga ada seperti itu, cuman itu lewat tangki-tangki. Ya, lewat tangki-tangki. Kata Nabi SAW, man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha wa man ja'a bis sayyiati falahu yujza ila mithlaha. Siapa yang membawa amal baik, kata Nabi SAW, sebentar ya Pak. Oh, rewah satu abdinya. Kecepatan. Siapa yang membawa pahala amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipatnya. 10 kali lipat pahala ya. Nah, minum air Zam-Zam ini ya, kemudian tadi beramal saleh, ini bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya, keutamaan kota Mekah adalah kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Tidak mungkin Dajjal masuk kota Mekah. Fa'akhruj fa'asira fil ardi fala adha'a qaryatan illa habattuha fi arba'ina lailatan ghaira Makkah wat Thaibah. Kata Nabi SAW menceritakan tentang Dajjal, aku akan keluar, kata Dajjal, menelusuri muka bumi ini satu persatu, jengkal per jengkal. Ya, tidaklah aku akan datangi sebuah daerah selama masa 40 malam selain 2 kota, Mekah dan At-Thaibah. At-Thaibah ini maksudnya Madinah. Ya. Fahuma muharramatani alayya. Kata Dajjal, 2 kota itu diharamkan untukku untuk dimasuki. Kiltahuma kullama aradtu an adkhula wahidatan aw wahidan minhuma istaqbalani malak biyadihi syayb. Ya, tatkala aku mendekati Makkah dan Madinah, kata Dajjal, malaikat menghampiriku dengan membawa pedang. Ya, dengan membawa pedang. Dan menghadangku dengan pedangnya yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit, mau dia nyari jalan-jalan gangnya juga, maka ada malaikat yang menjaganya.
Jadi kota Mekah ini adalah kota yang terjaga. Ini juga Bapak harus paham tentang konflik Palestina. Kenapa Saudi selalu membantunya lewat jalur finansial saja? Kenapa Saudi tidak membantu lewat jalur perang? Karena ada kota yang harus dilindungi. Itu yang mereka mau, Pak. Kalau Saudi pakai senjata, itu cara mereka membenarkan untuk merusak Mekah. Jadi kalau Saudi nyerang duluan, itu kesempatan buat orang-orang kafir ini nyerang Mekah. Itu kenapa politiknya Saudi adalah membantu Palestina itu dengan cara pangan saja. Bantuan-bantuan, bahkan bantuan terbesar saat ini adalah dari kerajaan Saudi. Cuman memang nggak pernah diberitain. Ya, taunya taranga bantuan weh. Saya dengar dari teman-teman saya yang tinggal di Madinah, di Mekah, itu pemerintah Saudi itu paling besar sumbangannya untuk Palestina. Cuman memang tidak terekspos oleh media-media kita. Media-media kita malah mengekspos Iran. Padahal sidik Iran jeung itu mah babaturan, Pak. Iran sama mereka itu temenan, ngan musuhan gitu, amun keur ambek bom gitu. Otaknya sama. Ya, otaknya sama mereka itu. Intinya Dajjal itu tidak akan masuk ke Mekah, dilindungi oleh malaikat. La ya'ti arba'ata masajidal Ka'bah wal Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa wat Tur. Dajjal itu tidak akan memasuki 4 masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjid Tur, ya. Tur ini Allahu alam ada di tempatnya di mana, ya. Ini tempat di mana Nabi Musa dulu, ya. Dari Musa dulu berdiam. Nah, itu adalah keutamaan kota Mekah. Cukup gak kita ngebahas Madinah? Cukup ya. Masya Allah. Sedikit aja sedikit. Madinah itu asalnya namanya Yasrib. Yasrib. Nabi dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke tempat yang banyak kurmanya. Dan Nabi SAW langsung kertek, Pak. Di mananya? Di Yasrib gitu. Akhirnya Yasrib yang dijadikan tempat untuk hijrah. Karena kalau kita ke Madinah, itu kurmanya paling banyak, tanahnya subur. Nah, dinamakan Al-Madinah ketika Nabi SAW singgah. Nabi itu datang dulu ke Kuba, di Masjid Kuba dulu. Ya. Di namanya di Bani Amr. Tinggal dulu di situ, membangun Masjid Kuba. Ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh untanya untuk jalan sendiri. Cenah jalan sorangan. Kenapa? Karena kata Nabi, unta ini ada yang memberikan petunjuk, maksudnya Allah. Akhirnya unta itu sidek Pak. Brak. Di mana? Di Masjid Nabawi yang sekarang. Ini tanah ini punya anak yatim. Kemudian oleh Nabi SAW dibeli untuk masjid. Tadinya mau diwakafkan ke Nabi, Nabi menolak. Nabi beli saja, udah dibeli saja. Ya. Ada yang bilang berapa puluh dinar gitu. Pokoknya dibeli aja. Masjid Nabawi ini dibeli oleh Nabi SAW. Kemudian dibangunlah masjid yang sederhana awalnya, Masjid Nabawi. Nah, Nabi sering sekali balik dari Nabawi ke Kuba tiap hari Sabtu biasanya. Makanya Nabi bilang, siapa yang dari rumahnya telah berwudu, kemudian berjalan ke Masjid Kuba atau memakai kendaraan ke Masjid Kuba, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya seperti pahala umroh. Makanya dijadiin sunnah. Kalau kita city tour di Madinah itu pasti ada Kubanya, karena biar kita sholat di sana 2 rakaat, pahalanya seperti pahala umroh. Nah, Madinah ini menjadi haram karena datangnya Nabi SAW. Ya. Dan Nabi ketika Fathul Mekah ngomong sama orang-orang Ansor. Jadi ketika itu, Pak, di perang Hunain itu ghanimahnya itu banyak. Ghanimahnya itu banyak. Kemudian Nabi membagikan kepada mu'allaf Mekah.
Kan baru Fathul Mekah nih, baru banyak orang-orang Islam baru, dikasih semuanya. Termasuk orang-orang muhajirin dikasih oleh Nabi. Ayo orang Ansor cing harulang ngomong kan Nabi itu, ya Rasulullah, sami abg perang, sami abg capek, sama seperti mereka. Tapi kami kenapa nggak dapat bagian ghanimah? Apa kata Nabi? Mau milih harta sebagai ghanimah atau aku sebagai ghanimah? Apa jawaban sahabat Ansor? Rasul lah. Akhirnya Rasul pulang ke Madinah. Nabi bilang, aku cinta Mekah. Kalau aku nggak diusir nih, aku pengen tinggal di Mekah. Nabi yang bilang begitu. Nabi mencintai Mekah. Tapi Nabi wafatnya di mana? Di Madinah. Gitu. Jadi keutamaan Madinah yang pertama adalah tempat hijrahnya Nabi. Nabi setelah hijrah pantang mundur lagi. Kalau sudah hijrah, pantang mundur lagi. Tuntas hijrahnya selama 10 tahun di Madinah. Walaupun Nabi pulang ke kampung halamannya di Mekah. Tapi Nabi kembali lagi kemana? Ke Madinah. Berapa menit lagi Pak? Bisa kebablasan? Belum? Sudah habis? Taib, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Taib, insyaallah ala kulihal ya. Waktu kita terbatas ya, saru sekali kalau sudah membahas sirah. Ya, perlu berjam-jam biasanya Pak. Dengan Bapak sarek gitu. Ai berjam-jam abi terus Bapak tidurnya. Karena kan didongengan udah resepnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi tentang keutamaan Madinah. Kemudian kita akan bahas peperangan yang dilalui oleh Rasulullah. Jadi kita belajar sirah Nabi tapi secara ringkas saja. Ya, poin-poin intinya saja kita sampaikan. Gitu ya. Taib, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.